Apa benar PHK massal bakal terjadi dan pabrik-pabrik akan tutup? Bentar, sebelum kita masuk ke topik itu, aku akan jelasin dulu apa itu TKDN. Stay tune sampai akhir ya. TKDN adalah tingkat kandungan dalam negeri, sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menetapkan standar persentase pengguna produk lokal di sebuah barang, sehingga dirancang untuk mendorong pengguna produk lokal dalam proses produksi, memperkuat industri nasional, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai alat strategi untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor, meningkatkan daya saing pada produk lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dan regulasi TKDN yang dimana industri alat kesehatan harus di atas 60% dan minyak gas sekitar 24-40%. Tujuannya yang pastinya sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas industri lokal. Contohnya, cipta lapangan kerjaan, menghemat devisa, meningkatkan pemasukan PPH, sekaligus bentuk dukungan terhadap negara sendiri. Peraturan itu diumumin tahun 2017, sekitar 8 tahun lalu, oleh Kementerian Perindustrian atau Kemenperi. Dan di mana masalahnya? Kita masuk ke topik 1. TKDN terkena imbasnya setelah Presiden Donald Trump mengumumkan penetapan tarif impor sebesar 32% untuk if you look at that, China, first row, China, 6 produk-produk Indonesia. Kebijakan dalam negeri ini dituding sebagai penghalang dagang oleh Amerika Serikat. Sejumlah aturan juga dinilai menghambat kegiatan perdagangan Amerika Serikat di Indonesia. Kita tahu bahwa dengan kebijakan TKDN, maka sebagian besar isi sebuah produk dibuat Indonesia, yang dimana hal ini itu dianggap menyulitkan produk Amerika Serikat untuk bisa bersaing di Indonesia. Selain itu, Amerika Serikat menilai proses izin di Indonesia juga terlalu rumit. Padahal bisa dibilang TKDN adalah sebuah senjata bagi Indonesia untuk membangun industri lokal. TKDN itu bukan hanya sekedar dagang, tetapi sebagai arah maju industri Indonesia dalam kedepannya. Sehingga Presiden Prabowo langsung angkat bicara mengenai kenaikan tarif impor pada April 2025 yang menyatakan permintaan siap melonggarkan aturan TKDN terutama pada penggandaan barang dan jasa. Yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi, sehingga TKDN berbasis insentif dan tidak lagi menjadi kewajiban. Apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah mengetahui kenaikan tarif impor? Langsung kita masuk ke topik 2. Negosiasi adalah sebuah langkah yang sedang dilakukan pemerintah terhadap masalah ini yang bertujuan agar dapat menurunkan tarif impor. Adapun terdapat beberapa opsi yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap Amerika Serikat. Yang pertama, membuka lebih banyak impor barang di Amerika Serikat, mencabut kuota, dan salah satunya yakni melonggarkan TKDN. Akan mendorong langkah negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif dagang Trump. Kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kelonggaran diminta pemerintah Amerika Serikat terfokus pada produk teknologi informasi. Sebenarnya itu apakah ada dampak kebijakan dari TKDN ini bagi Indonesia? Kita masuk ke topik 3. Jadi gini, mungkin banyak yang nggak tahu ya tentang sebenarnya dampak dari TKDN ini bagi Indonesia. Kayak gini, misal negara luar itu ingin menjual barang di Indonesia, sebagian besar barangnya itu harus dibuat dulu di Indonesia. Contohnya ingin menjual HP, nggak cuma import aja. Kalau bisa pas import, itu ada pabrik dan lapangan pekerjaan. Sehingga Indonesia itu diharuskan untuk warganya harus ikut andil dalam pembuatannya. Hal tersebut membuat munculnya adanya lapangan pekerjaan serta pembukaan pabrik, sehingga menjadikan keuntungan bagi dua belah pihak. Contohnya untuk produk lokal seperti yang kita tahu ada Samsung, Oppo, Vivo, dan lain sebagainya. Secara langsung membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Terus apa hubungannya dengan PHK massal? Kita masuk ke topik 4. Yang sudah aku jelasin tadi di awal mengenai pernyataan Presiden Prabowo mengenai kelonggaran TKDN, hal tersebut memiliki dampak resiko yang meliputi penurunan permintaan terhadap produk lokal, kesulitan bersaing dengan produk yang lebih murah, hingga risiko penutupan pabrik
dan gelombang PHK massal bisa saja terjadi, yang dimana dari data Kemenaker mengungkap jumlah PHK pada bulan Mei itu sudah mencapai 26.455 kasus, dan Provinsi Jawa Tengah menduduki kasus paling tinggi pada Mei. Lalu Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa jumlah PHK 26.455 pada Jawa Tengah yang masih tertinggi, dan nomor 2 adalah Jakarta, serta yang nomor 3 adalah Riau. Untuk sektor dan pengolahan perdagangan ecer besar dan jasa, Indah merincikan PHK di Jawa Tengah sebanyak 10.695 kasus dan 6.279 kasus di Jakarta dan 3.540 kasus di Riau. Menurut dia, angka tersebut cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu. Lalu Sinta mengatakan setiap tahun kita perlu menciptakan 3-4 juta lapangan pekerjaan baru. Jadi tidak memadai. Mungkin dengan PHK yang terjadi plus kita perlu menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru di dalam negeri. Sinta pun juga berharap agar satuan tugas PHK yang akan dibentuk oleh pemerintah dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi gelombang PHK bersama-sama. Dia juga mengatakan isu PHK merupakan permasalahan nasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Usulnya si Pak Said ini ya adalah Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik, ya, saya terima kasih. Jadi ternyata manfaat kita berjam-jam di sini ada manfaatnya, ya, benar nggak? Ya. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi kehidupan pekerjaan pabrik tergantung pada industri dalam negeri sebagai sumber penghidupan mereka. Selain itu, pelonggaran TKDN juga berpotensi untuk melemahkan kemandirian industri nasional dan memperbesar ketergantungan pada impor yang menjadi perhatian serius bagi para ekonom dan pengusaha lokal. Yang pastinya nantinya produk-produk impor bakal membanjiri market-market di Indonesia, yang pasti akan berdampak besar pada masyarakat yang akan ketergantungan terhadap produk impor, serta akan berdampak juga ke industri, contohnya perusahaan elektronik lokal yang dimana mereka siap-siap untuk tutup pabrik. Sebenarnya alasannya itu simpel, akan bisa bersaing lagi dari segi harga dan produksi jika produk impor dibuka total dan tidak ada perlindungan dari TKDN. Adapun resiko yang paling nyata jikalau sampai TKDN ini ditiadakan, sehingga terjadi PHK massal dan tidak ada lagi yang harus diproduksi lagi di Indonesia. Jika pabrik-pabrik lokal mulai tutup seperti elektronik, otomotif, tekstil, hingga dapat kehilangan pekerjaan. Dan kalau terdapat PHK massal, dampaknya itu bisa kemana-mana seperti daya beli, ekonomi, dan banyak studi case negara-negara yang membuka celah impor sehingga berdampak dapat menghancurkan industri dalam negeri dan akan berdampak juga pada UMKM, industri lokal, tenaga kerja yang pastinya akan terjadi dampak negatif ke ekonomi Indonesia. Cerita dan perjuangan para pekerja dan keluarga mereka menjadi pusat perhatian. Mereka harus berjuang untuk menghadapi ketidakpastian masa depan, mencari alternatif penghidupan dan mempertahankan keberlangsungan komunitas mereka di tengah gelombang PHK dan menurunkan produksi lokal. Sehingga kritik muncul terhadap kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan pasar gelombang dan perusahaan besar, sementara perlindungan bagi tenaga kerja lokal justru melemah. Hal ini juga menekankan pentingnya solidaritas sosial, kearifan lokal, dan perlu kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat, hingga kritik muncul terhadap kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan global dan perusahaan besar, sementara perlindungan bagi tenaga kerja justru melemah. Hal ini juga menekankan kepentingan solidaritas sosial, kearifan lokal, dan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil, bukan hanya pada logika pasar dan perdagangan internasional. Adakah solusi dan masukan dari masalah ini? Pak tersebut meliputi penurunan permintaan terhadap produk lokal, kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah, hingga resiko penutupan pabrik dan gelombang PHK massal. Pelonggaran TKDN juga berpotensi untuk melemahkan kemandirian industri nasional dan memperbesar
serta ketergantungan pada produk impor yang menjadi perhatian serius bagi para ekonom dan pengusaha lokal. Dengan demikian, menyoroti pengalaman dan perjuangan pekerja serta komunitas lokal sebagai kelompok marginal sangat sesuai sebagai bentuk tanggapan kritis terhadap hal ini. Tanggap ini itu mengangkat sisi kemanusiaan dan sosial yang sering terabaikan dalam wacana besar ekonomi, serta menegaskan juga perlunya ada kebijakan lebih tidak hanya menggunakan logika pasar global, tetapi juga melindungi kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlangsungan industri dalam negeri. Sehingga Indonesia bisa saja akan terus menjadi konsumen dan tidak akan pernah menjadi produsen. Dan dari karya ilustrasi ini memperlihatkan pabrik industri yang sudah tutup dan beberapa siluet orang mengartikan PHK massal. Dan terdapat 4 pekerja sebagai perwakilan ekspresi para pekerja pabrik di industri. Dari karya ilustrasi ini diharapkan dapat mewakili agar pemerintah tidak gegabah dalam membuat keputusan akan kelonggaran kebijakan TKDN ini. Pemerintah juga harus melihat dari sisi pekerja pabrik industri, sehingga berkemungkinan akan terjadi PHK massal kalau sampai salah mengambil keputusan. Jadi seperti itu teman-teman, kebijakan TKDN itu memang rumit dan berdampak besar terutama bagi para pekerja pabrik ya. Nah, gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Thanks buat kalian semua sudah nonton sampai akhir, dan keep safe dan tetap semangat buat kalian semua. Bye.